Nah, jadi hari ini kita buat untuk kabinet atas bagian Hapentos HF. Untuk bahannya sendiri teman-teman bisa cari nanti di Rolas. Ini kita pakai HMR sama plywood yang kita buat jadi sandwich, jadi 18 mm. Untuk finishingnya ini kita finishing luar dalam pakai HPL dari Aika yang mocha brown. Nah, untuk kabinet atas ini, kita ada dua kompartemen. Jadi yang ini yang besar, ini kita pakai nanti Hapentos HF dari Bloom, dan yang kecilnya atau dua pintu lagi itu kita pakai Hapentos KXS sama Hapentos HKS. Langsung aja setelah kita potong-potong bahan plywood dan HMR-nya tadi, kita buat atau kita rakit untuk kabinetnya. Nah, untuk kabinet atas itu biasa kita buat grup dulu untuk bagian belakangnya atau backnya. Untuk perakitan sama aja, kita pakai paku tembak terlebih dahulu, baru nanti teman-teman itu pakai skrup atau dibor countersink terlebih dahulu. Nah, untuk unit dari Hapentos HF dari Bloomnya ini teman-teman bisa cek langsung di official store-nya Rolas Pekayon. Nah, di sini itu untuk Hapentos HF itu dia bisa manual seperti ini, atau dia bisa dipakein servo drive jadi otomatis kayak gini. Jadi tinggal pencet dia akan buka dan tutup sendiri. Keren banget nggak? Pertama kali kita harus tahu untuk berat pintunya berapa. Di sini untuk berat pintunya itu 10,8 kg, kemudian tinggi kabinetnya itu 720 mm, karena untuk total tinggi kabinet yang efektif yang tertutup dengan pintu itu cuman 720 mm atau 72 cm. Jadi tinggal dikali aja 720 kali 10,8 kg, dapatnya itu 7.776. Nah, ini kita langsung pilih untuk unitnya itu di range tersebut di tipe 20F 2500. Ini kita akan buat lubang engsel pakai Eco Drill Bloom untuk pintu bagian yang atas. Nah, karena maksimal panjang untuk pintu Hapentos HF itu bisa sampai 1,8 meter, jadi dia langsung menyediakan 3 pasang engsel atas dan bawah atau 6 buah engsel sekaligus dari unit pembeliannya. Untuk jarak lubang dari pintunya ini atau jarak engselnya itu disesuaikan dengan panjang pintunya. Biasa untuk kanan kirinya itu dia 10 cm dari pinggir. Nah, untuk yang ketiga, engsel yang ketiga itu biasanya diletak di bagian tengah-tengah atau center dari pintunya. Untuk pasang mounting engsel pintu bagian bawah, di pintu bagian atas ini teman-teman bisa lihat gambar untuk posisi kanan kirinya itu center dengan as mangkok engsel yang dipasang tadi. Nah, kemudian dari pinggir bawah pintunya itu dia di angka 37 mm untuk titik skrup mountingnya. Untuk angka ini itu adalah ketetapan, jadi tinggal atur posisi kanan kirinya aja. Untuk pintu bagian bawah kalian harus bagi dua, kemudian untuk tinggi dari kabinet 720 mm, titik skrupnya itu ada di 47 mm. Nah, untuk sampingnya itu kalian tinggal tambahkan dengan 12,5 dengan overlay pintu atau nabok pintunya dari samping berapa. Lanjut untuk engsel dari pintu bawah ini dia berbeda karena dia ada safety-nya. Jadi kalau jari kita kejepit di bagian tengah pintu itu engsel ini akan ngebuka atau ngembang secara otomatis. Lanjut, kalau pintunya udah kita pasang dengan engsel dan mountingnya semua, untuk bagian kabinet ini kita pasang mountingnya terlebih dahulu. Nah, untuk jaraknya itu disesuaikan dengan jarak yang di pintunya tadi. Untuk kedalamannya itu dia di angka 37 mm. Jadi biar titik dari skrupnya itu presisi dan tepat, teman-teman bisa ketrik terlebih dahulu untuk sebagai tanda awalan dari lubang skrupnya. Untuk penentuan posisi lifting mekanismenya, teman-teman bisa pakai aplikasi Easy Assembly dari Bloom. Nah, kalian tinggal pilih lift system, kemudian pilih Hapentos HF, dan kita tinggal atur untuk tinggi kabinetnya di 720 mm, dan angka titiknya akan keluar di angka 159 mm dari topnya. Untuk diameter dari lubang bornya, teman-teman bisa pakai yang 5 mm. Oke, jadi gimana? Teman-teman udah mulai merasa demam
atau udah mulai mimisan? Nah, ini kita lanjut aja untuk skrupnya itu langsung disekrup di bagian yang lubang ada icon atau tanda sekrupnya itu. Lanjut ya, kita tinggal pasang untuk lengan dari Aventos HF dan pintu yang udah kita pasang dengan mounting dan engsel-engsel tadi. Oke, selanjutnya kita pasang untuk Aventos HKS dari Bloom. Nah, ini dia unitnya, jadi kalau yang ini mungkin lebih simpel aja pemasangannya. Tapi tetap untuk hitung-hitungannya dia harus pas dan harus benar-benar presisi. Yang pertama sama seperti tadi, kita timbang dulu berat dari pintunya itu, terus dikali dengan tinggi pintunya atau tinggi kabinet yang dipakai untuk pintunya ini. Jadi 397 kali 2,69 kg dapatnya itu 1067. Nah, di sini kenapa tinggi pintu atau tinggi kabinetnya itu 397? Karena untuk kabinet yang satu ini kita ada dua Aventos, jadi kita bagi dua untuk pintunya. Nah, di sini langsung kita untuk penentuan dari titik lifting mekanismenya. Jadi di penggaris belum ini dia udah ada angka 37 mm sama Aventos HKS sudah ditandain. Jadi itu untuk posisi dari titik untuk Aventos HKS-nya, atau teman-teman bisa cek juga di aplikasinya Easy Assembly Bloom. Nah, di sana nanti akan kelihatan untuk rumus dari pemasangan titik untuk Aventos HKS ini. Jadi untuk 74 mm dari top itu dia adalah angka ketetapan. Selanjutnya tinggal diposisikan aja atau disesuaikan dengan posisi pintu yang akan dipasang. Nah, kalau udah di skrup teman-teman baru buka untuk safety-nya, karena ini tendangannya kayak tendangan Ronaldo, dia kenceng banget. Lanjut untuk menentukan posisi mounting pada pintunya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk rumusnya A dan B itu. Jadi untuk A itu adalah gapnya dikurangin dengan 78 mm. 78 itu adalah ketetapan. Jadi kalau 78 mm terus gap antar pintunya itu 2 mm, tinggal dikurangin 2 mm jadinya 76 mm. Nah, untuk B-nya teman-teman tinggal tambahin nabok pintunya di sisi kanan itu berapa milimeter, terus ditambahkan dengan 12,5 mm. Nah, di sini saya munculin untuk angka yang oranye itu sebagai angka hasil dari perhitungannya. Selanjutnya tinggal pasang untuk pintunya ke bagian lifting mekanismenya seperti ini. Lanjut lagi untuk pemasangan dari Aventos HKXS-nya. Untuk tipe dari Aventos HKSX yang kita pakai ini dia yang tip on, ada juga yang biasa yang pakai handle. Nah, ini untuk penentuan dari power factornya juga sama, kita harus menentukan dulu berat dari pintunya berapa dan tinggi dari pintunya berapa, nanti dikalikan jadi 397 kali 2,88 sama dengan 1143. Nah, kalau untuk pemasangan dari Aventos HKSS ini mungkin tingkat kesulitannya medium dibandingkan dengan yang HKS tadi. Jadi sama, kita menentukan untuk posisi lubang engselnya terlebih dahulu pada pintunya, kemudian kita pasang untuk bagian mounting dari lengannya di bagian pintunya ini. Nah, untuk mounting di bagian pintu ini teman-teman bisa cek sendiri untuk rumusnya itu sama sih, tinggal kita tambahkan dengan nabok pintunya berapa. Dan untuk di kabinet itu dia ada ketetapan 137 mm ditambah dengan tebal dari top panel yang bagian atas itu. Untuk mounting engselnya juga sama, jadi teman-teman posisikan sesuai dengan engsel yang udah dipasang pada pintunya tadi. Diambil senternya baru dikasih titik dengan penggaris belum di 37 mm dari depan. Nah, kalau teman-teman lihat model dari Aventos HKXS ini kurang lebih mirip-mirip dengan pemasangan gas spring pada gas spring atau pintu biasa. Dia punya engsel di atas, terus kita kasih lifting mekanisme atau gas spring di samping. Cuman kalau kelebihan dari Aventos HKXS ini, dia bisa berhenti di mana aja.
Nah, ini teman-teman lihat dia pintunya langsung nutup atau jatuh ke bawah. Jadi teman-teman bisa atur untuk power factornya di angka berapa biar dapat posisi untuk dia berhenti di posisi manapun. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk pemasangan dari Aventos HF dan Aventos HKS serta Aventos HKXS dari Bloom ini. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu informasi detail seputar produk Bloom ini bisa langsung ke Instagramnya di @bloom_Indonesia atau di websitenya bloom.com. Nah, untuk teman-teman yang pengen beli atau cari barang dari produk Bloom ini bisa langsung ke toko Rolas Pekayon. Follow juga Instagramnya di @rolaspekayon. Mungkin segitu aja video dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekali lagi, tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa.